Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi dengan saya, sahabat sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan ketentuan yang mengatur tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Baik sahabat semua, sebelum saya masuk ke lokasi kursi, saya ingin menyampaikan bagaimana prinsip atau apa prinsip yang harus terpenuhi dalam proses penyusunan daerah pemilihan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi bahwa penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota memperhatikan prinsip yang pertama, kesetaraan nilai suara. Yang mana yang dimaksud dengan kesetaraan nilai suara? Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Prinsip yang kedua yaitu ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan memperhatikan prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Yang selanjutnya, prinsip ketiga yaitu proporsionalitas. Yang dimaksud dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas adalah kesetaraan alokasi kursi dengan memperhatikan kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Ini juga harus terpenuhi prinsip proporsional. Yang keempat, prinsip integralitas wilayah. Nah, yang dimaksud dengan memperhatikan prinsip integralitas wilayah adalah memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi. Itu prinsip keempat, integralitas wilayah. Prinsip yang kelima, sahabat sekalian, itu berada dalam cakupan wilayah yang sama. Nah, yang dimaksud dengan menyusun berada dalam cakupan wilayah yang sama adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa, dan atau bagian kabupaten kota yang seluruhnya harus tercakup dalam satu daerah pemilihan anggota DPR. Penjelasan yang kedua yang dimaksud dengan penyusunan daerah berada dalam cakupan wilayah yang sama adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam satu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Ini prinsip kelima berada dalam cakupan wilayah yang sama. Selanjutnya sahabat sekalian, prinsip yang keenam dalam penataan daerah pemilihan yaitu kohesivitas. Nah, yang dimaksud dengan penyusunan dengan prinsip kohesivitas adalah penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Itu prinsip. Prinsip selanjutnya sahabat sekalian, prinsip yang terakhir yaitu kesinambungan. Yang dimaksud dengan penyusunan daerah dengan prinsip kesinambungan adalah
penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas. Jadi itu 7 prinsip tadi, sahabat sekalian, tentang penyusunan daerah pemilihan. Sahabat sekalian, saya akan menyampaikan ketentuan jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk DPR, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, untuk DPR RI, sebagaimana diatur dalam pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575. Kemudian di pasal 187 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Hanya untuk jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR RI tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya, sahabat semua, jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk anggota DPRD provinsi. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 120. Jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan. Yang pertama, provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta orang memperoleh alokasi kursi 15 kursi. Yang kedua, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta orang sampai dengan 3 juta orang memperoleh alokasi 45 kursi. Yang ketiga, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang sampai dengan 5 juta orang memperoleh alokasi kursi 55 kursi. Yang keempat, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta orang sampai dengan 7 juta orang memperoleh alokasi 65 kursi. Yang kelima, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7 juta orang sampai dengan 9 juta orang memperoleh alokasi 75 kursi. Yang keenam, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta orang sampai dengan 11 juta orang memperoleh 85 kursi. Memperoleh alokasi 85 kursi. Yang ketujuh, sahabat semua, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta orang sampai dengan 20 juta orang memperoleh alokasi 100 kursi. Dan yang terakhir, ke-8, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20 juta orang ini memperoleh alokasi 120 kursi. Itu, sahabat semua, untuk alokasi kursi DPRD provinsi. Di pasal 189 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang masih berkaitan dengan DPRD provinsi, yaitu daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten, kota atau gabungan kabupaten atau kota. Dalam hal penentuan daerah pemilihan tidak dapat diberlakukan penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Selanjutnya, sahabat sekalian, jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten kota. Pasal 191 berbunyi bahwa jumlah kursi DPRD kabupaten kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Jumlah kursi DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud
didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan dengan ketentuan. Pertama, kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang memperoleh alokasi 20 kursi. Yang kedua, kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang sampai dengan 200.000 orang memperoleh alokasi 25 kursi. Yang ketiga, kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200 orang sampai dengan 300 orang memperoleh alokasi 30 kursi. Yang keempat, kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 orang sampai dengan 400.000 orang memperoleh alokasi 35 kursi. Yang kelima, kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 orang sampai dengan 500.000 orang memperoleh alokasi 40 kursi. Yang keenam, kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 orang sampai dengan 1 juta orang memperoleh alokasi 45 kursi. Yang ketujuh, kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta orang sampai dengan 3 juta orang memperoleh alokasi 50 kursi. Yang kedelapan, kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang memperoleh alokasi 55 kursi. Nah, itu ketentuan jumlah kursi untuk kabupaten kota. Sahabat sekalian, Pasal 192 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Dalam hal penentuan daerah pemilihan, tidak dapat diberlakukan penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan. Jadi, daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota, kecamatan atau gabungan kecamatan, atau bagian dari kecamatan. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Itu sahabat sekalian, ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi, jumlah alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota diatur dalam peraturan KPU. Nah, ini sahabat sekalian, untuk jumlah kursi antara DPR RI di setiap daerah pemilihan itu berbeda dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Kalau DPR RI, jumlah kursi setiap daerah pemilihan itu 3-10 saja. Tapi kalau untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota itu 3-12 kursi di setiap daerah pemilihan. Yang membedakan sahabat sekalian. Sedikit saya menjelaskan mengenai yang mana boleh berdiri satu daerah pemilihan yang dimaksud kecamatan. Apabila kecamatan tersebut sudah memenuhi prinsip 7 prinsip tadi yang di awal, prinsip penyusunan daerah pemilihan, termasuk jumlah kursinya, jumlah kursi. Setelah kita menghitung alokasi kursi, itu tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 12 kursi. Nah, itu sahabat sekalian. Kapan kecamatan ini wajib digabung untuk DPRD, untuk daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota? Kapan kecamatan ini wajib digabung? Apabila alokasi kursi dalam satu kecamatan itu tidak mencapai 3 kursi, itu wajib digabung. Kemudian kapan menggunakan bagian kecamatan? Apabila setelah dialokasikan kursi dalam satu kecamatan itu lebih dari 12 kursi, maka kecamatan tersebut dibagi 2. Jadi dibagi 2 daerah pemilihan karena lebih dari 12 kursi. Nah, itu sahabat sekalian,
mengenai ketentuan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Sahabat sekalian, di sesi berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara menghitung alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan. Demikian sahabat sekalian, terima kasih atas partisipasinya dan sumbang sarannya terhadap video-video yang saya buat. Saran dan masukan sahabat sekalian sangat bermanfaat bagi saya untuk membuat video-video yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada. Demikian, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam